warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan menjelaskan tentang ijarah dan jualah. Saya Dianta Sabaha, NIM 1901210117 akan menjelaskan sedikit tentang ijarah. Menurut bahasa, ijarah adalah al-ajru al-iwadu atau penggantian kompensasi. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau pemanfaatan atas suatu aset dalam waktu temporer dengan sistem sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset atau ownership. Dalam konteks perbankan syariah, ijarah adalah lease kontrak di mana suatu bank menyewakan peralatan kepada nasabahnya dengan beban biaya yang telah ditentukan sebelumnya. Kesimpulannya, ijarah digunakan untuk pengambilan manfaat atas suatu barang atau jasa seseorang dengan jalan ganti, dengan membayar sewa atau upah tertentu. Landasan syarat ijarah dalam Al-Quran disebutkan surat At-Talaq ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun, yang artinya, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka. Hal ini menunjukkan jasa seorang ibu susuan yang diberi imbalan sebagai gantinya. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 26 juga disebutkan dengan arti, dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Jenis-jenis ijarah berdasarkan dengan objek yang disewakan, yaitu ada dua. Pertama aset, yang kedua jasa. Nah, yang aset itu dapat berupa aset bergerak maupun non bergerak. Misal yang bergerak itu mobil, sepeda motor, dan yang tidak bergerak itu rumah. Dan yang jasa itu berasal dari jerih payah atau tenaga orang lain, seperti kurir, ibu susuan, terus supir, dan sebagainya. Dalam jenis tadi kan disebutkan ada aset, ada jasa. Nah, dalam ijarah aset itu dibagi menjadi dua, yakni aset wujud dan non wujud. Dan aset wujud itu ada IMBT sama jual ijarah. IMBT itu muntahiyah bitamlik. Nah, itu tuh melaksanakan akad IMBT dulu sebelum belum deal. Jadi akad pemindahan kepemilikan bisa dengan jual beli atau pemberian dan dilakukan hanya saat masa ijarah selesai. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal ijarah adalah wa'ad. Hukumnya tidak mengikat. Apabila hendak dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan setelah masa ijarah berakhir. Dan yang kedua, jual ijarah. Jual dan sewa ini diterapkan apabila ada seseorang yang menjual aset kepada pihak lain dan menyewanya kembali. Jadi habis dijual terus disewa lagi gitu. Transaksi tersebut terpisah dan tidak boleh saling bergantung atau ta'aluk. Nah, bisa dilihat di gambar. Ini merupakan penerapan IMBT tadi atau ijarah muntahiyah bitamlik. Bisa dilihat di situ ada orang yang sedang memilih properti dan dia mengajukan kepada bank. Lalu si tadi menjual rumah tunai
bisnis properti tadi itu menjual rumah tunai kepada bank senilai 500 juta. Itu tergantung dengan perjanjian penjualan properti. Nah, banknya menyewakan rumah seharga 5 juta per bulan dengan perjanjian sewa menyewa atau PSM kepada pembeli tadi. Lalu, pembeli membayar kepada bank uang sewa 5 juta per bulan tadi dan diakhiri dengan pembelian 50 juta perjanjian jual properti atau PJP. Sekian dari saya tentang penjelasan sedikit pengertian dasar dan macam ijarah. Lalu lanjut ke syarat dan rukun yang akan dibawakan oleh Mbak Atika. Terima kasih. Di sini saya akan menerangkan akibat hukum, syarat, dan rukun ijarah. Yang pertama, syarat ijarah. Ada namanya yaitu syarat in-iqad, yaitu syarat terjadinya akad. Orang yang berakad ini harus mukallaf, yaitu balik dan berakal. Mumayyiz belum dikategorikan sebagai ahli akad. Menurut ulama, yang pertama yaitu menurut ulama Hanafiyah, akid, orang yang melakukan akad ini disyariatkan harus berakal dan mumayyiz. Mumayyiznya ini minimal 7 tahun dan tidak disyariatkan untuk balik. Menurut ulama Malikiyah, yaitu berpendapat bahwa tamyiz ini adalah syarat ijarah dan jual beli, sedangkan balik ini adalah syarat penyerahan. Artinya anak mumayyiz ini sah untuk berakad, namun itu tergantung dari keridhaan walinya. Menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, mensyaratkan bahwa orang yang akad ini harus mukallaf, yaitu balik dan berakal. Selanjutnya yaitu syarat pelaksanaan. Syarat pelaksanaannya yaitu barang harus dimiliki oleh akid yang melakukan akad atau ia ini memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Nah, ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kuasaan atau tidak diizinkan pemiliknya ini tidak didapatkan menjadikan adanya ijarah. Jadi ijarahnya ini tidak sah. Syarat syahnya ijarah. Yang pertama, adanya keridhaan dari kedua belah pihak. Jika salah satu dari pihak itu dipaksa, maka ijarahnya tidak sah. Yang kedua, manfaat yang diakadkan ini haruslah jelas bagi kedua belah pihak. Baik dari manfaat benda atau manfaat tenaga kerja, termasuk harga dan upahnya. Yang ketiga, adanya kemampuan menyerahkan benda atau sesuatu yang diijarahkan dengan manfaat yang disepakati. Nah, di sini bendanya ini ada dan dapat diserahkan. Yang keempat, manfaat yang diijarahkan ini adalah mubah. Benda yang diijarahkan ini mubah. Rukun ijarah ini ada 3. Yang pertama, akidan atau dua pihak yang berakad, yakni majikan atau yang memiliki barang dan pihak penyewa. Yang kedua, ijab dan qabul. Ijab dan qabul ini menggunakan kata ijarah atau ungkapan yang semakna, yaitu menunjukkan bahwa ada kontrak kerja atau sewa. Yang ketiga, objek akad harus dapat diambil manfaatnya. Di sini adalah barangnya itu harus memiliki manfaat. Yang selanjutnya, akibat hukum akad ijarah terhadap pihak yang menyewa. Pemberi sewa ini memperoleh pembayaran sewa biaya dari penyewa dan dapat mengakhiri akad ijarah ini dengan menarik objek ijarah apabila penyewa tidak mampu lagi membayar sewa sebagaimana yang telah dijanjikan di awal akad. Yang kedua, kewajiban pemberi sewa. Yang pertama yaitu
menyediakan objek ijarah, menanggung biaya pemeliharaan objek ijarah, menjamin objek ijarah yang disewakan ini tidak terdapat cacat dan berfungsi dengan baik. Yang ketiga, hak penyewa, yaitu menerima objek ijarah dalam keadaan baik dan siap dioperasikan. Yang kedua, menggunakan objek ijarah ini sesuai dengan persyaratan yang telah dijanjikan di awal. Kewajiban penyewa, yang pertama, membayar sewa. Yang kedua, mengembalikan objek apabila tidak mampu lagi membayar sewa. Yang keempat, menggunakan objek ijarah sesuai yang telah dijanjikan. Tidak menyewakan kembali atau tidak memindah tangankan objek ijarah kepada pihak lain. Berakhirnya akad ijarah. Ijarah ini akan berakhir apabila periode akad ini sudah selesai sesuai perjanjian awal. Yang kedua, periode akad ini belum selesai, namun pemberi sewa dan penyewa sepakat untuk mengakhiri perjanjian atau akad. Yang ketiga, terjadi kerusakan pada objek ijarah. Yang keempat, penyewa ini tidak bisa membayar sewa. Yang kelima, salah satu dari pihak yang terlibat dalam akad ini meninggal dunia, dan ahli waris ini tidak mampu untuk meneruskan atau tidak mempunyai keinginan untuk melanjutkan akad karena memberatkan. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ju'alah. Pengertian ju'alah. Menurut bahasa, ju'alah atau ji'alah berarti upah atau pemberian, bisa juga disebut sebagai sayembara. Ju'alah ini menurut Wahbah Az-Zuhaili, ju'alah, ju'lun atau ju'aliyah adalah apa yang dijadikan seseorang atas memperbuat sesuatu atau sesuatu yang diberikan oleh orang atas sesuatu yang diperbuatnya. Kemudian, menurut Ahmad Salamah Qalyubi, ju'alah, ju'alun atau ju'liyah adalah nama sesuatu yang diberikan kepada seseorang atas perbuatan yang dilakukannya. Kemudian, ju'alah menurut istilah adalah perjanjian menyerahkan hadiah, uang, atau barang kepada orang yang berhasil melaksanakan tugas atau sayembara. Kemudian, menurut Imam Syamsuddin Muhammad Ibnu Al-Khatib Asy-Syarbini, ju'alah adalah suatu kelaziman atau tanggung jawab memberikan imbalan yang disepakati atas sesuatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang belum pasti dilaksanakan. Kemudian, menurut Sayyid Sabit, al-ju'alah adalah akad atas suatu manfaat yang diperkirakan akan mendapatkan imbalan sebagaimana yang dijanjikan atas suatu pekerjaan. Kemudian, dasar hukum ju'alah menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, yaitu hukumnya adalah boleh dengan dasar Al-Quran Surah Yusuf ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu nafqidu suwa al-maliki wa liman ja'a bihi himlu ba'iri wa ana bihi za'im. Yang artinya, mereka menjawab, kami kehilangan alat takar dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu. Kemudian, dalam hadis diriwayatkan bahwa para sahabat pernah menerima hadiah atau upah dengan cara ji'alah berupa seekor kambing, karena salah seorang di antara mereka berhasil mengobati orang yang dipatok kalajengking dengan cara membaca surah Al-Fatihah. Kemudian, Rasulullah SAW bersabda, tahukah Anda sekalian bahwa itu adalah jampi-jampi yang positif? Terimalah hadiah itu dan beri saya sebagian. Hadis riwayat jamaah, mayoritas ahli hadis kecuali An-Nasa'i. Kemudian, menurut madhab Hanafiyah, ju'alah itu tidak diperbolehkan karena mengandung unsur gharar di dalamnya, yaitu ketidakjelasan atas pekerjaan dan jangka waktu yang ditentukan. Namun, sebagian ulama Hanafiyah membolehkan ju'alah atas dasar istihsan, karena ada nilai manfaat. Nama saya Nidia Khodidatul Rizky. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkannya ju'alah.
Rukun dan syarat jualah yang pertama adalah akad. Lafaz akad dalam jualah merupakan suatu ketetapan dengan sebab adanya suatu kehendak, maka tidak ada jualah kecuali adanya lafaz dari seseorang yang sudah tertera dalam ketetapan. Semisal lafaz atas keizinan suatu pekerjaan dengan upah yang jelas. Apabila seseorang mengerjakan suatu pekerjaan tanpa izin atau perintah, maka ia tidak memiliki hak untuk menuntut upah atau ganti sesuai pekerjaan yang dia lakukan, karena apa yang dia kerjakan itu tanpa izin dan tanpa perintah. Maka pekerjaan tersebut digolongkan sebagai pekerjaan yang sukarela. Dan apabila jualah itu mubham kepada seseorang, cukuplah pemberitahuannya dengan seruan. Yang kedua, yakni ja'il. Ja'il merupakan orang yang menjanjikan upah atau pelaksana yang memberikan tugas. Orang yang menjanjikan upah atau hadiah haruslah orang yang cakap atau untuk melakukan tindakan hukum, yakni ia telah balik, berakal, dan cerdas. Apabila ia masih anak-anak, atau orang gila, atau orang yang berada dalam pengampuan, maka jualah tersebut tidaklah sah. Yang ketiga, yakni jenis pekerjaan. Nah, pekerjaan yang dilaksanakan atau diperintahkan dalam jualah haruslah pekerjaan yang jelas dan tidak melenceng dari syariat agama. Apabila objek jualah merupakan perbuatan yang haram, maka jualah tersebut tergolong tidak sah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2, jangan kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Yang terakhir, yakni imbalan atau upah. Imbalan atau upah yang diberikan harus jelas. Maksudnya, jika upah yang diberikan tidak jelas, maka akadnya dapat menjadi batal dan dikarenakan tidak ada suatu pengganti. Nah, upah dalam berjualan juga harus dalam bentuk materi maupun jasa. Dan dalam jualah, upah diberikan setelah pekerjaannya selesai dan hasilnya sudah dapat dilihat. Apabila upah diberikan di awal, maka hal tersebut menjadi jual beli dan bukan jualah. Lalu ada hal-hal yang dapat membatalkan jualah. Yang pertama, salah satu pihak membatalkan akad sebelum menyempurnakan pekerjaan. Lalu yang kedua, pekerja meninggalkan pekerjaannya tanpa ada alasan yang pasti, maka gugur ia mendapatkan haknya. Yang ketiga, apabila pihak ja'il membatalkan jualahnya, maka pekerja yang belum bekerja tidak mengharuskan pihak ja'il untuk memberinya upah. Lalu yang terakhir, meninggalnya pihak ja'il karena tidak ada suatu upah bagi pekerja atas apa yang dikerjakannya apabila meninggalnya pihak ja'il. Nah, adapun hikmah yang dapat dipetik dari jualah, yakni yang pertama, dapat saling tolong-menolong, seperti dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Lalu yang kedua, dapat memperkuat persaudaraan dan persahabatan, menanamkan sikap saling menghargai, dan akhirnya tercipta sebuah komunitas yang saling tolong-menolong dan bahu-membahu. Yang ketiga, akan terbangun suatu semangat dalam melakukan sesuatu bagi para pekerja. Yang keempat, suatu pekerjaan yang baik, karena Islam mengajarkan bahwa Allah selalu menjanjikan balasan berupa surga bagi mereka yang mau melaksanakan perintahnya, dan seseorang akan memperoleh pahala dari pekerjaan yang baik yang ia kerjakan. Yang kelima, memacu prestasi dalam suatu bidang yang disayembarakan atau dilombakan. Dan yang terakhir, adanya penghargaan terhadap suatu prestasi dari pekerjaan yang dilaksanakan. Demikian presentasi dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.